Mungkin dijelaskan Pak terkait laporan yang dilakukan Polresta Kota Pontianak. Begini ya, saya selaku gubernur itu selama ini perasaan saya udah 2 tahun lebih dikit ini, siapapun yang demo, saya kalau waktunya pas saya terima, nggak ada yang saya tolak. Kan biasa mereka diterima dengan perwakilan, kan nggak mungkin juga sampai ratusan orang itu kita terima, ya kan kadang kita perwakilan. Saya sudah merespon itu. Nah kemarin saya bilang saya tidak bisa terima kalau mau antara jam 8.30 sampai 9.30 karena saya harus menjadi saya satu-satunya gubernur yang diminta untuk menjadi narasumber. Di situ ada Menteri ATR, Menteri Wamen dengan Wamennya dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bicara tentang hutan sosial, kehutanan sosial ya. Ini kenapa saya anggap penting? Karena kepentingan masyarakat Kalbar ya. Nah, mereka yang tinggal di hutan, di kawasan-kawasan, ya hutan kawasan itu saya minta untuk rumah mereka, tanah mereka disertifikatkan, ya. Dan kita termasuk yang terbesar dari 4,4 juta yang sudah dilepas kawasan itu 446.000 hektar itu ada di Kalbar, sehingga saya tidak bisa menerima mereka. Saya minta Pak Wagub menerima, Pak Wagub dalam kondisi yang tidak baik, tidak pas, tidak nyaman katanya. Nah, saya minta dinas untuk menerima, tapi mereka tidak mau terima, ya, lalu memaki-maki itu. Nah, tidak sepantasnya seorang mahasiswa menyampaikan aspirasinya model seperti itu, ya. Kalau dia maki-maki dalam kaitan dengan mungkin urusan itu urusan saya, misalnya masalah perda, masalah apa, oke lah. Ini kan masalah omnibus law. Ini kan urusan DPR RI dengan presiden. Nah, kenapa yang dimaki kita? Nah, saya kan sudah sampaikan aspirasi mereka. Memang saya tidak aspiratif, tapi cara dia memaki-maki dengan bilang apa itu saya tak bisa terima. Kenapa? Saya anggap ini ya menghina ibu saya. Ibu saya kan melahirkan saya sebagai manusia, ya. Apalagi ya model kayak gitu. Saya minta yang ngomong masalah jangan bilang saya arogan, jangan bilang saya anti kritik. Saya mau dikritik apapun ya silakan, ya. Tapi kalau sampai seperti itu ya anak istri saya juga manusia, dia kan tak terima juga ya. Nah, yang jadi masalah saya awalnya tidak mau melapor, tapi pemilih-pemilih saya ya satu mau melapor, satu mau melapor. Kalau bapak tak lapor itu jadi masalah ya. Bahkan ada yang ini kalau mereka datang kami siap juga dibilang itu kan jadi masalah besar ya. Oke, kita pendewasaan mereka dengan ya hadapilah secara hukum ya. Masalah nanti gimana di lanjutannya itu urusan nanti. Tapi supaya mahasiswa tahu gitu ya, bahwa yang dilakukan seperti itu salah. Ini mungkin edukasi juga bagi mereka. Kenapa Korlap membiarkan orang seperti ini jadi orator? Kalau cuma bisa maki-maki orang itu anak kecil pun bisa, kan? Tapi harusnya sampaikan secara apa yang dituntut. Oh, omnibus law itu pasalnya ini tak benar. Kan harus gitu. Ini kalau cuma maki kepala daerah, seenak aja maki kita di jalanan, memangnya dia siapa? Ya. Saya nggak arogan, saya tetap aja. Jadi kalau yang bilang saya arogan, saya anti kritik, pola pikir dia sama dengan yang ngomong, yang orasi itu. Ya. Nah, menurut informasi katanya dia bukan mahasiswa, tapi pelajar. Tapi kenapa mahasiswa bisa ini yang Korlap di lapangan kenapa bisa membiarkan anak pelajar itu orasi gitu? Nantinya apa? Ini kan demonya izinnya kan mahasiswa. Untung aja kita tidak terima. Nah, ternyata di situ ada anak-anak yang bukan mahasiswa katanya.
pelajar SMA malah, karena umurnya belum 18 setahu saya. Yang bersangkutan lahir 5 Mei 2003. Ya, kita sudah tahu identitasnya, namanya juga sudah tahu, inisialnya P. Nah itu. Ya. Pak, laporannya tadi di mana, Pak? Saya langsung di Polresta. Pak, terkait dengan tudingan mahasiswa yang tidak konsisten dalam mengawal omnibus law ini, bagaimana? Saya itu tidak boleh bicara menerima tolak. Yang saya lakukan adalah menyampaikan aspirasi mereka. Nah, saya ini kan gubernur, wakil pemerintah pusat di daerah. Masa pemerintah pusat bilang A, lalu wakilnya bilang B? Ini ya logika pemerintahan ini yang mereka, bukan masalah konsisten tak konsisten. Yang nolak itu bukan saya, tapi kan saya menyampaikan aspirasi. Kan? Masa saya menolak pusat? Nah, gubernur itu selain kepala daerah, fungsinya ada wakil pemerintah pusat di daerah. Itu. Nah, kalau misalnya saya nolak, lalu anggaran misalnya pusat, kalau gitu daerah kami nolak segala kebijakan pusat juga tidak bisa tidak memberikan anggaran, kan hancur Kalbar nih. Kan? Hanya karena kita. Nah, sekarang pusat memberi kesempatan ada ini. Nah, presiden tidak akan mengeluarkan perpu karena beliau sudah tanda tangan. Nah, satu-satunya di MK, ya silakan bertarung di MK. Nah, saya nggak boleh, saya sebagai gubernur. Kan? Jadi pola pikir mereka itu, ayo Pak kita sama-sama. Ya mana bisa begitu? Bukan tidak konsisten. Saya ini gubernur, wakil pemerintah pusat di daerah ini mana? Ya, bisa. Nah, wartawan kasih wawasan mereka juga, ya, bukan tidak konsisten. Yang bagus kita bilang bagus, yang tidak kita bilang tidak, tapi ada argumennya. Pak, kan kondisi tersebut sudah melakukan permintaan maaf itu urusan lain. Ya, silakan meminta maaf 1000 kali pun tak apa-apa. Ya. Masalah hukum hadapi. Kita generasi yang intelektualnya, ya hadapi. Nah, kan berani kita melakukan itu, berani ini. Nah, intinya ya mereka berpikir itu, ya dia tolak, saya juga harus tolak. Nah, malah dia bilang, Pak, omnibus law jangan diberlakukan di Kalbar. Nah, itu lucu tuh. Gimana bisa? Dia minta itu omnibus law itu tak berlaku di Kalbar. Nah, kita bukan negara bagian. Nah, perlu pembelajaran banyak lah ya. Ya, kalau ada yang dari mahasiswa Fakultas Hukum, belajar lagi banyak. Kalau dari sekolah belajar banyak. Jangan sampai, mahasiswa mana tuh yang ngomong kayak gitu? Orang kan biar gitunya ya. Nah, itu kasihan juga. Bela, ya nanti di pengadilan dia yang benar yang mana. Nah, mau bela apapun bela boleh, tapi yang intelektual, ya, yang intelektual kan hak saya juga. Makanya kalau saya maki-maki di depan orang itu, ya itu, ya, nggak apa-apa. Ya silakan, siapkan pengacaranya, ya, siapkan semua itu, kan. Jadi ya gitu, ya nggak apa-apa bela aja. Nah, kalau bela barang yang salahnya nanti orang ketawa. Nah, mereka mau siapkan pengacaranya, ya, siapkan itu. Nah, kalau rame-rame nanti pendukung pemilih saya juga rame-rame kan jadi masalah, kan? Nah, kita tunggu di pengadilan aja. Artinya, kenapa kok demo mahasiswa bisa diikuti oleh anak SMA yang masih di bawah umur dan dia jadi orator di situ? Itu yang masalah. Kenapa kok dibiarkan? Jadi Korlap harus tanggung jawab, Pak? Korlapnya harus tanggung jawab. Nah, ini bukan saya untuk itu ya. Saya hanya ingin memberikan satu wawasan, ya, kepada semuanya. Dan orang tua yang bersangkutan juga harusnya
peduli tentang model anaknya seperti itu. Nah kalau anak SMA kok rambutnya pirang-pirang gitu, boleh? Selama ini orang tuanya sudah minta maaf, Pak? Hah? Selama ini orang tua tersangka ini? Oh, saya tak ada orang tuanya. Saya demi Allah, saya mutar videonya pun tak ada. Tapi orang-orang ya, itu tak pantas. 1000 orang ditanya, 990 pasti bilang tak pantas. Kalau ada yang bilang pantas, nah itu bawa ke psikolog. Pak Kaji, Artinya gini, oh kalau mahasiswa bilang kami akan bela, berarti dia sudah melakukan satu perbuatan lagi. Artinya dia ada pembenaran bahwa anak ini adalah dikorbankan. Ya, untuk berbicara, untuk apa? Kan gitu. Harusnya kan mereka tahu, ini bukan mahasiswa. Mau beli apa dibela? Nah, kenapa disikut? Nah, izinnya apa? Mahasiswa kan? BEM kan? Nah, jadi nanti kalau orang dari mana-mana bahaya itu. Nah, masalah ujungnya nanti jadi apa, itu nanti. Tapi pembelajaran penting, ya, pembelajaran penting, ya, supaya ke depan silakan mau demo, mau apa, jelas silakan. Tapi, ya, harus sopan, jaga etika. Ya, jangan memaksakan kita pada ini. Ya, masa misalnya Omnibus Law tak boleh berlaku di Kalbar, ya. Ya pasti kena berhenti ya saya, karena saya melanggar undang-undang. Nah, jadi gubernur itu ya bisa diberhenti karena melanggar undang-undang. Itu yang salah. Nah, harusnya itu yang dipandang. Jadi ya gini aja, saya minta kepada seluruh komponen masyarakat biar aja proses kasus ini berjalan. Ini kita mau lihat memberi ya sebagai edukasi lah, pelajaran lah ya, bahwa tidak semua demo itu boleh mengucapkan apa. Saya lihat yang di Jakarta itu seramai itu nggak ada maki-maki presiden, nggak ada. Ya.